Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau bikin J-pop ala Jeko. Ini super enak, empuk, lembut, dan pakai pelembut alami aja ya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur. Ini kita kocok lepas. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair full cream dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Jika sudah, kita proving ya, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15-20 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat, tapi jika suhunya dingin atau cuacanya lagi dingin dia akan lebih lama pastinya. Nah, setelah berbuih seperti ini tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan ya. Lalu ini kita aduk, kita buang gasnya. Lalu siapkan ayakan, kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu semua bahan kering ini kita ayak. Nah, jika sudah saatnya kita aduk. Di sini saya aduk menggunakan spatula dan nanti akan saya lanjutkan menggunakan tangan aja ya, manual. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter, lalu setengah sendok teh garam. Di resep ini saya tambahkan kentang ya untuk pelembut alami. Untuk kentangnya 100 gram setelah dikupas ya, kemudian dikukus dan dihaluskan. Setelah kentangnya dingin baru kita masukkan ke adonan. Jadi untuk memasukkannya udah dingin ya, sudah suhu ruang. Lalu ini kita ulen ya, kita campur sampai tercampur rata. Jadi kentang dan kuning telur sebagai pelembut alami, dan yang pasti rasanya jadi lebih enak ya, lebih gurih. Nah, seperti ini cukup ya kita uleninya. Ini sudah tidak lengket di plastiknya. Lalu ini kita rapikan ya, kita kumpulkan di tengah seperti ini. Kemudian saatnya kita proving ya, kita tutup. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang ya. Nanti kita tunggu sampai besarnya 3/4 dari semula. Nah, seperti ini cukup ya. Lalu kita buka dan kita kempiskan, kita buang gasnya. Kemudian saatnya kita timbang. Di sini saya timbang seberat 10 gram. Untuk satu resep ini jadi 52 bulatan donat kecil seperti ini ya. Nah, kita rounding, kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Kemudian siapkan loyangnya yang ditabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket ya untuk meletakkan adonannya. Setelah kita rounding semuanya, kemudian kita pipihkan adonan, diawali dari yang pertama kita rounding tadi ya. Jadi kita pipihkan menggunakan tangan yang ditabur sedikit tepung supaya tidak lengket. Nah, untuk yang 2 garis ini belum rileks ya, belum sedikit mengembang. Nanti kita tunggu, kita proving dulu sampai rileks kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nah, ini setelah adonan sedikit mengembang, tandanya provingnya cukup seperti ini ya. Jika kita kempiskan seperti ini, dia tidak kembali ke semula, tandanya provingnya sudah cukup dan saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak yang paling kecil. Ingat ya, yang paling kecil. Setelah minyaknya agak panas atau tidak terlalu panas, baru kita masukkan donatnya. Nah, jika satu sisinya sudah matang, baru kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya. Setelah kedua sisinya matang, lalu kita angkat, kita tiriskan di atas tisu makan ya supaya minyaknya meresap.
Kemudian kita dinginkan sampai suhu ruang atau tidak panas. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya sudah siapkan glaze, vanilla, melon, dan coklat. Semuanya merek Elmer ya. Kemudian kita siapkan sprinkle juga. Ini yang coklat. Kemudian almond slice yang sudah disangrai dan kacang cacah yang sudah disangrai juga ya. Nah, ini caranya, kita celupkan seperti ini donatnya. Kemudian kita ratakan, kita goyang-goyangkan seperti ini ya supaya permukaannya rata. Lanjut ke yang berikutnya, ini yang vanilla, lalu letakkan di cake seperti ini. Lalu kita beri topping di atasnya. Untuk topping tambahan sesuai selera aja ya. Di sini cukup saya beri motif seperti ini. Lalu bisa kita taburkan dengan kacang sangrai ataupun sprinkle atau almond slice. Untuk topping sesuai selera aja ya. Teman-teman bisa kreasikan dengan yang lain. Alhamdulillah donat J-pop ala Ceko-nya sudah jadi. Dan yang pasti ini rasanya lebih gurih, lebih enak karena ada kentangnya. Gimana, mudah kan ya cara bikinnya? Teman-teman wajib coba ya karena ini sangat mudah. Dan untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini. Untuk satu box bisa muat 20 donat ya. Tuh bisa dilihat ya dari teksturnya sangat empuk, lembut, menul-menul banget. Sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Permami kali ini mau bikin donat lagi. Ini rasanya enak, lebih enak dari biasanya ya. Ini empuk, benar-benar sekali. Dan ini tidak kalah ya rasanya dengan yang di mall atau yang merek terkenal itu. Nah, yang mau tahu bahan-bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, tambahkan 2 butir kuning telur. Ini kita kocok lepas ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan, 140 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk ya sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya sudah larut, kemudian kita proofing kurang lebih 15 menit. Jangan lupa selalu ditutup menggunakan serbet bersih atau plastik. Nah, setelah 15 menit, ini bisa kita buka tutupnya dan kita cek ya. Ini sudah berbuih, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk ya, kita buang gasnya. Siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung komachi, 50 gram tepung terigu protein sedang, dan 3 sendok makan susu bubuk full cream. Nah, semua bahan kering ini kita ayak, tujuannya supaya tidak ada yang menggerindil. Dan yang pasti kotoran juga bisa tersaring ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, cukup menggunakan spatula aja. Nah, seperti ini cukup ya, ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan butter. Ini saya menggunakan merek Anchor. Lalu 1/2 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Di tahapan ini saya tidak menggunakan mixer ya, cukup manual menggunakan tangan. Yang pasti tangan sudah bersih ya, sudah saya cuci. Lalu ini kita uleni kurang lebih 2 menit aja, tidak perlu lama. Kalau untuk donat beda ya dengan roti, donat tidak perlu lama untuk mengulennya, asalkan adonannya lembek seperti ini ya. Seperti ini cukup ya. Jadi untuk adonan yang tidak lama diulen, konsistensi adonan harus seperti ini ya. Lembek tapi tidak terlalu lengket di tangan. Jadi teman-teman harus paham ya itu. Nah, ini kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih 15 menit. Cukup adonan sampai rileks aja. Nah, setelah 15 menit ini kita kempiskan ya, supaya gasnya keluar. Jika sudah, saatnya kita timbang. Di sini saya timbang masing-masing beratnya 40 gram. Jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya. Lalu ini kita ronggeng sampai permukaannya halus seperti ini. Dan kita siapkan alasnya. Ini saya menggunakan kertas yang ditabur menggunakan tepung supaya tidak lengket. Saat merondeng usahakan permukaannya benar-benar halus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tata di loyang atau nampan dan kita proofing kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit ini sudah rileks ya adonannya. Kemudian kita buka tutupnya dan saatnya kita pipihkan, dan jangan lupa untuk tambahnya ditabur menggunakan sedikit tepung seperti ini supaya tidak lengket. Kita pipihkan adonannya atau donatnya seperti ini ya, jangan terlalu pipih juga. Kemudian siapkan spuit untuk melubanginya. Bisa menggunakan alat apa aja asalkan bersih ya. Nah, jika sudah, kita diamkan lagi kurang lebih 15 menit lagi ya, sampai adonannya sedikit mengembang. Dan jangan lupa selalu ditutup ya permukaannya supaya tidak kering. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ini sudah agak mengembang ya. Ini saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Setelah minyak panas, kemudian masukkan donatnya. Setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan.
Jadi untuk donat tidak perlu dibolak-balik ya, cukup satu kali balik aja. Nah, setelah kedua sisinya matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan. Terlihat ada white ringnya ya, ini tandanya proofingnya cukup, tidak berlebihan ataupun kurang. Setelah kita goreng semuanya, kita dinginkan ya, sambil menunggu kita dinginkan donatnya, kita siapkan glaze-nya. Di sini saya menggunakan 3 macam glaze. Mochaccino, vanilla, dan coklat. Untuk glaze-nya saya menggunakan merek Elmer. Teman-teman bisa ganti dengan merek yang lain ya. Dan ini sudah saya masukkan ke piping bag sebagian juga. Lalu saya menyiapkan meses green tea merek Elmer juga, dan almond slice serta kacang cacah ya yang sudah disangrai. Saat ini kita beri topping seperti ini, kita celupkan ke glaze-nya. Setelah kita celupkan, kita goyang-goyangkan ya supaya rata. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang glaze mochaccino ini, kekentalannya sangat kental ya, jadi kurang rapi. Jadi sedikit tips ya, untuk glaze yang terlalu kental bisa ditambahkan sedikit minyak goreng ya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nanti dia hasilnya akan mencair lagi ya. Nah, kemudian kita semprotkan di permukaannya menggunakan glaze yang sudah kita masukkan ke piping bag tadi. Untuk motif sesuai selera aja ya. Kemudian bisa kita tabur dengan meses atau choco chip atau yang lain. Untuk topping sesuai selera aja ya, sesuai selera teman-teman aja. Oh ya, sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Alhamdulillah ya, donat dengan rasa premium sudah bisa dibikin di rumah, dan ini bisa banget ya buat ide usaha. Bisa dilihat ya dari teksturnya, donat ini sangat empuk, lembut, dan rasanya juga yang pasti enak, nggak kalah dengan yang ada di mall ya. Nah, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Dapur Mami K kali ini mau bikin donat dengan teknik tanpa oven dan mixer, tapi menghasilkan donat yang super empuk, lembut, dan menol-menol banget ya. Ini cocok sekali buat kalian yang mau ide usaha donat, tapi tidak ada mixer, bisa banget gunakan resep ini. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Ini boleh suhu ruang atau dingin ya telurnya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teriyaki instan. Ini saya menggunakan merek Saf instan. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian ini kita proofing ya, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbuih ya, sudah mengembang. Tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. 2 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian ini kita ayak. Tujuannya supaya tidak ada yang menggerindil ya. Kemudian kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, bisa diganti butter atau di mix juga boleh ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata.
Di tahapan ini saya tidak menggunakan mixer ya untuk mengaduknya, cukup menggunakan tangan aja manual. Jadi resep ini cocok banget ya buat kalian yang pingin usaha donat, tapi tidak ada mixer, bisa banget gunakan resep ini. Di sini tidak perlu mengulen lama, cukup sampai tercampur seperti ini ya. Memang adonannya sedikit lembek seperti ini, tapi lembeknya masih bisa dibentuk. Jadi teman-teman harus paham ya untuk konsistensi adonannya. Lalu ini kita proofing ya kurang lebih 15 menit. Nah setelah 15 menit ini sudah sedikit mengembang. Lalu kita kempiskan adonannya, kita buang gasnya. Kemudian kita timbang ya, masing-masing beratnya kurang lebih 45 gram. Lalu kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Nah seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di atas kertas yang ditabur menggunakan tepung. Teman-teman bisa gunakan kertas apa aja. Setelah kita rounding semuanya, kemudian kita pipihkan menggunakan tangan. Jangan lupa untuk tangannya kita tabur menggunakan tepung ya, supaya tidak lengket. Nah, kita pipihkan seperti ini. Jika ada yang menggelembung, ini bisa kita pecahkan supaya permukaannya tetap rapi. Kemudian kita proofing kurang lebih 15 menit, tapi untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas atau ruangannya panas bisa lebih cepat. Kemudian kita panaskan minyak goreng dengan api yang paling kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan donatnya. Dan jika ada yang menggelembung bisa kita pecahkan. Setelah kedua sisinya matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan ya. Setelah kita goreng semuanya, kita dinginkan sampai suhu ruang atau tidak panas. Lalu kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan glaze Elmer yang rasa tiramisu ya. Lalu kita celupkan donatnya seperti ini dan kita goyang-goyangkan supaya permukaannya rata. Untuk merek glaze, teman-teman bisa ganti dengan merek yang lain. Tapi menurut saya merek ini sudah enak dan terjangkau harganya. Nah selanjutnya kita beri hiasan topping di atasnya menggunakan glaze Elmer juga. Tapi ini yang rasa coklat. Bisa juga kita beri topping coklat bubuk seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ya donatnya sudah jadi. Resep ini cocok banget ya buat kalian yang mau usaha donat tapi tidak ada mixer dan tidak mau capek untuk molen. Ini cocok banget ya. Bisa dilihat ya dari tekstur donatnya sangat empuk, lembut, dan menur-menur sekali. Sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.